Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Tuan Romi. Kita masih ada di playlist VPN. Di video kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis VPN. Oke. Kali ini saya hanya akan menggunakan Sublime Text di sini untuk sebagai presentasi. Seperti di video sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa pentingnya untuk memiliki server VPN sendiri. Dikarenakan beberapa hal, diantaranya bahwa koneksi VPN itu sudah menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan di era teknologi seperti sekarang, dan menggunakan layanan server VPN yang tidak bisa kita kontrol sendiri itu malah menimbulkan permasalahan baru. Nah, dalam membangun sebuah server VPN ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Jenis-jenis dari VPN itu sendiri, terlepas dari konfigurasinya seperti apa. Kita langsung saja mulai dari VPN yang paling tua ya, atau paling awal dikembangkan. Itu adalah ada yang namanya PPTP. Oke. Kemudian PPTP ini adalah point to point transfer protocol kalau nggak salah ya, saya lupa juga nih. Oke, di yang kedua itu adalah SSTP, kemudian L2TP, kemudian yang terbaru saat ini adalah OpenVPN. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama, PPTP. Nah, PPTP ini konsepnya sama, menggunakan terowongan. Keempat-empatnya sama ya, PPTP, SSTP, L2TP, dan OpenVPN. Itu keempat-empatnya menggunakan terowongan. Namun, PPTP ini untuk autentikasinya hanya menggunakan username dan password. Oke. Dia tidak menggunakan sertifikat. PPTP ini hanya menggunakan default encryption dari servernya. Jadi servernya yang melakukan enkripsi secara acak. Sehingga sudah banyak beredar isu, bahkan ada yang bisa membuktikan bahwa PPTP ini sudah bisa dibobol. Artinya apa? Kita mengeluarkan effort yang besar untuk membangun sebuah server VPN, tapi ternyata server VPN itu tidak berguna karena sudah bisa dibobol oleh orang. Karena tujuan kita membangun VPN tentu untuk mengamankan jaringan kita, tapi ternyata teknologi yang digunakan sudah bisa dibobol, percuma. Yang bisa digunakan dari PPTP hanyalah fitur terowongannya tadi. Tapi apakah fitur terowongan itu layak untuk digunakan juga? Ternyata tidak terlalu ya, karena ada cara lain untuk kalau kita hanya benar-benar membutuhkan terowongannya saja, tidak membutuhkan enkripsinya. Oke, itu PPTP. Bisa dikatakan ini jadul ya, jadul, sudah tidak digunakan lagi. Oke, karena sudah sudah kadaluarsa lah. Nah, selanjutnya ada SSTP. Oke, Secure Socket Transfer Protocol. Dari namanya Secure Socket ini berarti sudah menggunakan sertifikat. Sertifikat seperti Secure Socket Layer, SSL ya, sertifikat SSL yang biasa dipakai untuk HTTPS. Nah, itu mirip dengan ini, sertifikat SSL. SSTP ini sendiri sebenarnya adalah teknologi yang dikembangkan oleh Microsoft, sehingga sebenarnya bagus ya. Dia autentikasinya dengan username dan password juga, kemudian dia pakai sertifikat juga. Tapi problemnya, karena ini dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan proprietary teknologinya Microsoft, ada beberapa device yang tidak mendukung, seperti beberapa sistem operasi atau beberapa perangkat router itu tidak mendukung SSTP. Ya, yang paling mendukung ya jelas Microsoft Windows. Jadi karena ketidaktersediaan banyak dukungan di banyak perangkat, maka SSTP ini juga bukan merupakan pilihan yang baik. Tapi
Ada sisi positifnya juga. SSTP ini menggunakan port 443, di mana port 443 ini juga biasa digunakan untuk HTTPS. Artinya apa? Artinya peluang untuk VPN kita diblokir oleh provider seperti Telkom atau provider penyedia layanan internet itu sangat kecil, karena tidak mungkin provider memblok port 443 karena tidak bisa dibuka website nanti HTTPS-nya, ya. Sedangkan PPTP yang sebelumnya itu menggunakan port lain, sehingga kalau port itu diblok oleh provider, ya udah VPN-nya mati. Nah, tapi kalau 443 nggak mungkin diblok. Nah, ini keunggulannya. Sedangkan kekurangannya yaitu dia hanya kompatibel untuk Microsoft dan kawan-kawan lah. Oke. Nah, itu SSTP kelebihan dan kekurangannya. Untuk keamanannya sendiri ya sampai saat ini belum ada isu ya SSTP ini bisa dijebol ya. Jadi ada positif negatif ya, tergantung kebutuhan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah L2TP. Nah, ini yang menarik. L2TP ini dia terowongan saja. Dia tidak memiliki enkripsi. Dia hanya tunnelnya aja. Dia hanya tunnel. Sehingga dia sangat ringan, dan untuk orang-orang yang hanya membutuhkan tunnel dari VPN saja, tidak membutuhkan enkripsi, ya pakai L2TP saja, tidak ada enkripsinya. Nah, lalu kalau untuk kenapa dia disebut VPN kalau tidak ada enkripsinya? Nah, L2TP ini biasa disandingkan dengan IPsec, ya. IPsec ini nanti yang akan memberikan enkripsinya. Tapi artinya apa? Kita menginstal dua teknologi yang terpisah. L2TP-nya diinstal, IPsec-nya diinstal untuk mengenkripsi. IPsec ini pun sendiri sebenarnya ya masih pengembangannya Microsoft ya. Jadi tidak sepenuhnya bisa ini juga. Tapi L2TP ini didukung oleh banyak perangkat. Bisa Android, bisa Linux, Windows, Mac, semuanya rata-rata bisa. Jadi ada kelebihan kekurangannya juga. Kelebihannya ya dia hanya soket saja sehingga bisa disandingkan dengan yang lain. Yang paling banyak digunakan itu disandingkan dengan IPsec. Nah, kekurangannya apa? Ya portnya itu statik. Tidak di port 443, di port yang tertentu satu port. Tapi kalau itu diblokir ya udah habis. Ya, diblokir oleh provider habis juga dia ada kekurangan kelebihannya juga. Nah, yang terbaru yang paling direkomendasikan oleh banyak sekali pegiat cyber security adalah OpenVPN. Kenapa OpenVPN? Yang pertama karena dia terowongan ya, tunnel, tapi sekaligus tunnelnya saja bisa digunakan, itu cukup username dan password saja tanpa enkripsi, tapi juga bisa langsung ditambahkan enkripsi pakai sertifikat SSL, sertifikat tadi seperti SSTP. Nah, jadi dia punya kelebihannya L2TP, dia juga punya kelebihannya SSTP. Nah, yang lain dia punya kelebihan SSTP yang lebih lagi, yaitu tadi kalau SSTP kan bisa di port 443 ya. Kalau OpenVPN ini bisa di port suka-suka. Ya terserah kita mau di port berapapun. Di blok port tertentu 1194 ya defaultnya, port 1194. Di blok ini ya udah pindah ke 443. Dan lebihnya lagi dia bisa TCP sekaligus UDP gitu. Kita mau misalkan banyak menggunakan VPN untuk video, ya udah pakai UDP karena UDP bisa transfer dengan lebih cepat, dengan tidak ada jaminan bahwa data yang dikirim itu sempurna. Contoh kalau kita menonton video hilang 1 atau 2 bit hilang 1 atau 2 pixel dari gambar video kita kan nggak kerasa, jadi nggak apa-apa datanya tidak sempurna. Atau kita mau ngirim lebih banyak ngirim data file misalkan, ya jangan sampai ada data yang hilang, pakai TCP. TCP dia menjamin data itu 100% sampai, karena kalau teks itu hilang 1 atau 2 bit aja kan rusak. Nah, pakai TCP ya, bisa sangat fleksibel ya. Jadi keuntungannya PPTP dia punya, kelebihannya SSTP dia punya, kelebihannya L2TP dia punya gitu. Nah, dan OpenVPN ini karena yang paling terakhir dikembangkan, dia fitur keamanannya yang paling baru. Berbagai
cheaper, berbagai autentikasi itu disupport oleh OpenVPN ini. Nah, tapi dia juga punya kelemahan. Dia tidak didukung secara resmi oleh banyak sekali platform. Contoh, di Windows untuk L2TP, SSTP, PPTP itu udah disediakan, tinggal login aja. Di Android L2TP, PPTP udah disediakan, tinggal login. Di Linux juga. Tapi OpenVPN gimana cara pakai di Windows? Harus install aplikasi tambahan. Install aplikasi tambahan. Nah, ini kekurangannya. Tapi nggak apa-apa, kan installnya juga gampang. Oke, tinggal install aja biasa. Kayak install aplikasi biasa. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Ada di sini tadi kesimpulannya ada 4 jenis VPN. Yang pertama ada PPTP, kemudian SSTP, kemudian L2TP, dan OpenVPN. Nah, ke OpenVPN yang paling direkomendasikan saat ini, tapi kekurangannya ya kita harus install aplikasi tambahan untuk menggunakan klien dari OpenVPN ini. Oh ya, satu lagi kekurangannya, OpenVPN ini terkenal dengan memakan resource yang besar untuk prosesor, karena di servernya itu dia menenkripsi dengan lebih kuat ya, jadi dia butuh prosesor yang lebih kuat juga. Kalau misalkan satu prosesor di komputer itu jika menggunakan L2TP muat untuk 100 orang, kalau di OpenVPN mungkin cuma kuat untuk 30 orang, 40 orang gitu, udah harus tambah komputer lagi gitu. Nah, itu OpenVPN dia makan resource yang besar. Tapi dia aman, kita bisa gunakan TCP, kita bisa gunakan UDP, kita bisa pindah-pindah port suka-suka kita. Kalau ini diblok pakai yang itu gitu. Nah, kalau L2TCP sendiri kelebihannya dia terpisah antara tunnelnya dengan enkripsinya. Nah, umumnya disandingkan dengan IPsec. Kalau SSTP dia kelebihannya ya itu dia tidak perlu install aplikasi tambahan untuk Windows. Nah, itu catatannya tuh untuk Windows. Tapi untuk platform lain ya harus juga ya, sama juga sebenarnya. Nah, dia kelebihannya dia menggunakan port 443 yang tidak mungkin diblokir ya, tapi tidak bisa pindah-pindah ya. Kemudian kalau PPTP udah hampir tidak ada kelebihannya ya. Sudah sangat ketinggalan zaman ya. Oke, terima kasih. Sampai situ materinya hari ini. Di video berikutnya kita akan mencoba gimana caranya menggunakan VPN itu sendiri, terhubung ke VPN itu sendiri. Kita akan simulasi nanti gimana cara terhubungnya. Oke. Jangan lupa di channel ini kita akan membahas tentang server engineer, microcontroller, kemudian pemrograman. Bagi teman-teman yang memiliki hobi yang sama, ingin sama-sama belajar, silakan subscribe. Oke, agar mendapatkan notifikasi jika ada materi baru yang bisa sama-sama kita bagi. Terima kasih, sampai jumpa.